Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bacang Hariga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan atau setting di Clash dari booting hingga sukses masuk ke desktop ataupun Windows. Dan sebelum kita mulai ya, di Clash itu jaringan lokal internet yang bisa dibilang seperti ini ya. Saya juga kurang bisa kalau memaparkan ataupun menjelaskan. Lebih jelasnya lagi, ini istilahnya kita berbagi OS dari satu komputer ke komputer yang lain, sehingga komputer yang ada itu dia tidak membutuhkan hard disk lagi, istilahnya non hard disk. Seperti ini ya. Jadi topologinya dia seperti ini. Ini contoh kecil, kita ambil gambar seperti ini. Ini salah satu PC server, buatlah dikatakan di sebuah sekolah, warnet, ataupun di perkantoran. Maka PC server ini akan meng-share atau membagikan OS kepada setiap klien. Jadi kliennya ini tidak perlu lagi menggunakan hard disk seperti layaknya komputer lokal biasa yang kita pakai sekarang. Jadi keuntungannya seperti ini ialah PC kliennya tidak gampang virusan, PC kliennya nggak gampang kena penyakit. Jadi setiap restart ulang ini PC kliennya dia akan kembali lagi ke pengaturan awal seperti yang sudah kita set dari program tentunya yang di server. Baik, kita akan coba membangun sebuah PC server untuk komputer di jaringan atau di rumah kita ataupun di sekolah ataupun perkantoran seperti ini ya topologinya. Jadi sebelum mulai, teman-teman sekalian download aplikasinya dulu. Nanti downloadnya di kolom deskripsi sudah saya sertakan linknya. Yang pertama di download itu adalah Cyber Indodisk-nya ini. Sudah di download, di ekstrak ya. Install yang server karena kita akan jalankan di server. Oh, tunggu dulu, sebelum saya install, saya akan sedikit menjelaskan tentang hard disk untuk setting di Clash ini. Untuk setting hard disk sendiri, kita harus menempatkan hasil atau OS untuk klien itu satu hard disk tok. Jadi khusus sama dia itu nggak boleh digabung-gabung. Istilahnya satu hard disk khusus OS saja, OS yang dia akan di-share di klien. Dan yang kedua, nanti setelah kliennya hidup, dia akan ada proses baca tulis dari OS tersebut. Dari OS ini dia baca tulis, nanti menghasilkan caci. Caci itu nanti yang kita beri nama itu read back, tulis ulang, tulis kembali. Jadi setelah ditulis, jika ada proses mengulang, dia tidak perlu lagi mengambil dari OS, tapi cukup mengambil dari read back saja. Jadi kita harus sediakan dua hard disk khusus untuk OS dan read back. Ini sudah saya pisahkan satu, dan ini hard disk kedua untuk read back, dan yang ini untuk OS-nya atau image-nya. Baik, kita install dulu Cyber Indodisk-nya yang ini. Di next saja seperti biasa. Karena saya sudah install, saya skip karena dia setelah install minta reboot. Kalau reboot otomatis layar ngerekamnya ini tertunda. Jadi saya sudah install. Oke, sesudah diinstal nanti dia minta reboot dan buka aplikasinya lagi.
Ya, ini aplikasinya ya. Kalau sudah, nanti diinstal Disklash Console. Kita buka saja. Setelah terbuka, kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Masuk ke server, Option. Nah, ini dia. Pertama kita akan setting di read back path. Ini kita akan arahkan kemana dia akan baca tulis. Karena di sini hard disk saya yang mana tadi, nah, yang ini F ya. Read back, WB saya singkat WB aja ini, atau biar enak lah. Nah, read back saya set di F. Set F. Oke. Ya. Wih. Nah, seperti ini. Saya langsung taruh di F aja. Nah, ini di F seperti ini. Setelah itu masuk ke DHCP. Sebelumnya teman-teman harus setting IP dulu jika masih menggunakan IP otomatis. Jadi di server itu IP-nya harus IP statik. Karena saya menggunakan IP 10.10.10.10, bisa dilihat. Nah, saya menggunakan IP address 10.10.10.10.10 dan gateway untuk internetnya 10.10.10.1. Udah jelas ya, berarti di kisaran 10.10.10.10.10.10.10. Sekarang kita akan set DHCP. Set DHCP di server yang ini. Kita akan set mulai dari berapakah ia bekerja. Dari 10.10.10.11 sampai dengan 10.10.10.119. Ini sebetulnya mau 200 juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu untuk game disk. Game disk ini sebetulnya opsional, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau mau buat ngegame ya, kalau nggak ngegame ya nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi 2 poin penting itu aja tadi, general dan DHCP. Ya, oke. Setelah itu klik OK. Jadi bagaimana Bang, ini misalnya kalau ini saya sudah setting, loh kok nggak nampil apa-apa, gimana naruh OS-nya? Oke, kita akan taruh OS-nya. Kita pergi ke untuk naruh OS-nya itu ke Emacs Manager, klik Emacs Manager. Oke, kita klik Add. Ini nggak usah dilihat, ini anggap aja nggak ada, karena ini isian home saya. Ini yang ini anggap nggak ada, dan ini nggak ada. Lalu kita klik Add. Di type ini klik System Image. Ya, System Image, kita cari image-nya. Kita cari image-nya. Ya, ini adalah image. Image ini bisa kalian download nanti di link di deskripsi. Habis itu ekstrak. Setelah ekstrak nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Ada 2 file ya yang saya akan sertakan di deskripsi. Cyber Indodisk-nya dan Windows 7 64 bit ini diekstrak. Hasil ekstrakannya ini nanti jadi berapa giga ini? Jadi 10 giga,5. Ini akan saya ubah namanya jadi tes Windows 7 64 bit. Nah, ini tes Windows 64 bit. Di server ini tadi masuk ke Emacs Manager, Add, lalu pilih System Image dan Browse, lakukan pencarian, masukkan, arahkan ke tes Windows 7, Open. Nah, sekarang ini dia namanya ya, udah berubah, tadi belum dirubah. Oke, untuk add client di sini, add client ini contohnya jika add satu-satu, maka kita harus set satu-satu
seperti ini. Klik OK, klik OK. Ini IP-nya belum diisi, akan diisi dulu. Contohnya nih, saya tadi IP-nya 10.10.10.10.10.10 dan IP ini saya beri namanya, contohnya nih kodok ya. IP-nya saya kasih 10.10.10.10, nggak usah 10 lagi karena 10 udah ada. Saya kasih 100 ataupun 200. Kalau pengen nanti langsung PC-nya itu terkoneksi dengan internet, kita masukkan gateway-nya. Ini gateway untuk PC klien. Jadi ini kita set, sebetulnya yang kita setting ini LAN di klien. LAN untuk klien, bukan di klien. LAN untuk klien yang akan booting. Setelah itu klik OK. Nah, mana ada? Ini dia kodok. Kita buat satu lagi untuk tester, add user. Kita masukkan namanya jangkrik. Untuk alamat IP jangkrik ini saya kasih 10.10.10.201. Nah, seperti ini ya. Jangkrik ini akan terkoneksi nantinya ke internet bila dihidupkan, maka saya akan masukkan gateway-nya. Di sistem Emacs ini kita pilih tes Windows 7. Ini Emacs. Emacs ini OS-nya. Oke, kita oke kan. Nah, ini sudah ada 2 user yang kita add. Kodok, jangkrik, kodok, jangkrik, jangkrik, kodok. Sekarang kita akan tes di PC kliennya. Di PC klien, oke, baik, saya lepas mikrofon dulu. Mana ya tripodnya ini? Nah, ini udah masuk BIOS. Maaf ya kalau gambarnya kebalik nih, soalnya pakai kamera depan. Diingat-ingat aja konfigurasinya. Jadi untuk konfigurasi pertama kali kita cek dulu apakah harddisk menempel ya. Lihat, tidak ada harddisk yang menempel satupun di sini. Jadi gimana kan agar bisa bootingnya lewat LAN gitu? Kan itu OS-nya ada di server. Jadi seperti ini. Masuk ke, nah ini dulu nih. Kalau bawaan komputer itu biasanya dia apa, onboard LAN boot room-nya ini disable. Onboard LAN boot room. Onboard ini onboard LAN. Onboard LAN ini untuk soket RJ45. Boot room ini supaya dia bisa menjalankan RJ45 itu sebagai bootable yang bisa dijalan seperti harddisk. Biasanya itu kalau misalnya belum diutak-atik itu disable. Baik, kita akan enable. Nah, ini enable ya. Dan kita pastikan di BIOS-nya ini boot LAN-nya itu yang kita baru enable tadi jalan di paling atas. Jalan di paling atas. Nah, ini dia. Bisa dibaca first boot device. Ya, first boot device kita arahkan ke LAN. Ini legacy LAN. Oke. Setelah itu kita akan simpan dan keluar.
Setelah dia restart, kita tunggu beberapa saat. Nanti dia akan booting lewat LAN. Dia akan mendeteksi DHCP yang dari server. Sepertinya tidak connect. Saya cek kabel dulu ya, sebentar. Ini saya tinggal dulu, saya cek kabel. Ya, ternyata memang betul hub saya tidak teraliri listrik. Jadi kita coba lagi. Untuk mempermudah restart, Ctrl Alt Delete untuk reboot. Kita tunggu hidup. Oke, udah on. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini kodok yang kita add tadi, lihat kan? Ini kodok, PC kodok. Ini yang baru kita add tadi. Dan ini PC-PC yang lain yang kosong, yang belum terisi. Nah, ini si jangkrik juga masih ada. Ini si jangkrik IP-nya 201. Dan si kodok ini tadi 200. IP-nya 200. Kita akan pilih si kodok. Kita pilih si kodok. Tekan enter, dan untuk konfirmasi enter lagi. Maka BIOS dari komputer ini akan meng-save konfigurasi yang baru kita enter tadi, bahwa komputer ini namanya kodok dengan IP 200. Kita tunggu dia booting. Nah kan, dia starting Windows menggunakan booting lewat LAN, lewat ini. Dia bootingnya pakai ini lewat LAN. Sedikit penjelasan lagi. Kalau pengen bootingnya ini cepat, maka untuk penyimpanan di komputer servernya itu, tempat kita meletakkan image yang baru kita ekstrak tadi, yang kita download, yang diekstrak itu 10 GB, itu diusahakan dia menggunakan SSD. Kalau udah menggunakan SSD kan cepat. Jadi komputer ini membaca, biarpun lewat LAN, dia cepat membacanya. Itu bisa dilihat ya, read back. Nanti kita lihat read backnya. Ini pokoknya sudah berhasil booting. Ini layaknya seperti komputer biasa yang kita gunakan. Nah, dia langsung mendeteksi ada internet. Kita close saja. Seperti ini tampilannya, seperti layaknya komputer yang baru kita siap install ulang. Nah, itu tadi proses-prosesnya. Sekarang kita akan cek yang di server. Nah, untuk yang di server sendiri, kita sudah lihat total read sudah hampir mencapai 500 MB ya. Ini read hampir 500 MB dan read back 93 atau 98. Ini setiap ada proses di komputer, baik itu proses read ataupun baca ataupun menulis, maka akan terdata. Kita coba akan cek
di readback ini tadi ya. Ini readback dari PC200 ini namanya kodok. Ini sekedar tester aja. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bagaimana merangkul di jaringan disk flash. Ini disk flashnya menggunakan disk flash Cyber Indo. Yang satu image bisa dipakai untuk berbeda-beda merek motherboard, merek PGA, dan berbeda chipset tentunya. Sekian yang saya dapat sampaikan tutorial ini, mulai dari setting awal booting sampai sukses masuk Windows. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan saya tidak menolak like dan saya tidak menolak subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.